Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dua Sudut Pandang, kembali jumpa dengan saya untuk video kali ini ya. Dan untuk video kali ini kembali lagi kita akan mengupas sebuah diskusi dari Luga Tambunan. Yang kali ini ada seorang pendeta bernama Pendeta Arom ya. Pendeta Arom. Nah, pendeta ini masih penasaran dengan ajaran dari Tritunggal Titanium. Bagaimana serunya diskusi ini? Karena kita tahu kalau ada yang ngeyel dengan Luga Tambunan, pasti langsung dihajar gitu ya. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah dari Pendeta Arom, Luga pindah ke koma lain dan diskusi semakin ramai. Masih seputar tentang Roh Kudus adalah wanita. Siapa yang sebenarnya berkuasa antara Roh Kudus, Allah Bapa, dan Yesus? Oke, tanpa berlama-lama lagi, simak aja diskusi singkat ini untuk Anda. Selamat menyaksikan. Enggak, selamat malam enggak? Enggak, malam. Bang Andi, permintaan ini open cam kalau bisa mereka berdua. Bisa sih. Oh, sok. Bang Andi moderatorin ya, apa dong? Iya. Enggak, lu bisa on cam enggak? Teman-teman, aku minta tolong ya teman-teman ya, kasih gift ke Luga. Gua tadi pengen kirim dia cepet ke dia buat apa itu namanya, beli paketan, nggak bisa gua. Kasih gift ke Luga. Gua nggak dikasih. Ya dua-duanya lah, teman-teman, kasih dia. Aku yang himbau ya, kasih gift dua-duanya. Ya kalau Luga lebih membutuhkan dari lu kasih gift teman-teman. Selamat sore Bang Luga. Halo Bang Luga, selamat sore. Halo. Selamat sore. Iya, selamat sore. Bang Luga. Sehat-sehat Bang Luga. Shalom. Sehat. Jadi gini, saya moderatorin ya. Jadi gini enggak, ini Pendeta Arom, dia dari Protestan juga. Ini Luga sudah mengaku nabi dari karismatik. Beliau ini Pendeta Arom ingin berkenalan dengan Luga, ingin membahas mengenai konsep Tritunggal itu, Roh Kudus seperti apa, Bapa dan Anak itu sih kira-kira. Untuk itu kita beri kesempatan dulu ke Luga untuk opening statement. Silakan. Iya, jadi sebenarnya gereja-gereja kan tidak sanggup pemikirannya sampai ke sini ya. Saya kan di gereja-gereja raksasa ya, GBI, Tiberias. Jadi saya sudah tahu lah, saya kan tinggal di Jakarta, saya kenal semua pendeta. Jadi memang yang kagak nyampe otaknya ke sini. Jadi kan Tritunggal itu sebenarnya laki perempuan, Allah itu laki perempuan. Kejadian 1 ayat 27, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar Allah. Tapi kan pendeta tidak sanggup pemikirannya ke sini, makanya pendeta pun tidak mampu berdebat dengan Muslim karena dia sendiri nggak mampu, apalagi mau nyelamatin orang kan gitu. Ini makanya seperti On cam dua-dua biar saling berkenalan. On cam dua-duanya bisa nggak? Kalau nggak ganggu signal. Ini Pendeta Arom udah on cam. Bisa nggak? Susah ya? Bentar dulu, aduh, sebentar aja ya, sebentar aja. Oh ya. Udah lanjut. Sebentar aja, oke. Iya, kira-kira gitu. Pendeta Arom di mana jadi pendeta? Di Jakarta juga. Cuman gini, Bang Luga. Saya mau tanya Bang Luga. Saya sering dengar banyak DM juga masuk ke saya. Ini Bang Luga ini sebenarnya sebagai apa gitu? Sebagai apa maksudnya? Pendeta kah atau apa gitu? Pendeta kah? Kalau kita belajar ketuhanan ini kan kita nggak bisa ngomongin organisasi. Kalau kita ngomongin organisasi ya urusannya pendeta, jemaat. Kita kan ngomongin Tuhan kan ngomongin alam roh, ngomongin
firman Tuhan di Alkitab aja nggak ada pendeta kok. Tuh nggak ada tulisan kata pendeta di Alkitab. Nah, jadi kalau kita ngomongin Tuhan, buang-buang dulu jauh yang namanya organisasi. Jadi abang menilai orang, lu pendeta apa bukan? Salah. Yesus aja nggak pernah bergelar pendeta kok. Pernah nggak Yesus? Saya pendeta Yesus. Nggak ada kan? Nah, makanya kalau kita ngomongin Tuhan, buang dulu yang namanya organisasi. Nggak ada hubungannya itu. Organisasi sama firman Tuhan tuh nggak ada hubungannya. Itu kan cuma buatan manusia aja supaya bahwa ini pemimpin agama. Bang Luga gini, Bang Luga ya. Karena kan Bang Luga ada beberapa komal, ada beberapa narasi Bang Luga juga di TikTok. Bahkan menyerang kekristenan juga kan, menyalahkan kekristenan itu sendiri. Bukan menyalahkan kekristenan. Enggak, gini, pengakuan menyalahkan orang yang salah. Apa? Bukan. Kan saya bilang rasul, saya duduk di 24 tua-tua. Saya duduk di 24 tua-tua. Ambil data dari mana? Nyambung otak lu. Aduh, ambil data dari mana? Kan ku bilang jangan kau. Tolong jangan ngegas dulu. Gantian bicara. Dengarin dulu aja pendeta. Kamu diam dulu. Gantian, ya. Gini. Dan saya bilang, kalau kamu ngomongin organisasi, itu berarti ngomongin gelar. Itu organisasi sama firman Tuhan tuh beda. Kalau kita ngomongin Alkitab, di situ ada 24 tua-tua, di situ ada 5 jawatan, ada rasul, ada nabi, Efesus 4 ayat 11. Kalau lo ngomongin organisasi gak nyambung, karena organisasi itu bikinan manusia. Paham? Jadi kalau Anda nggak bergelar pendeta, Anda nggak bisa begitu. Barusan yang kau akui itu, kau rasul itu kan gelar sang penyampai firman. Kau dapat siapa yang mentahbiskan apa? rasul? Enggak, saya tanya, siapa yang mentahbiskan rasul? Ini aku tanya samamu, kau yang bilang kau rasul. Enggak, aku tanya kau. Enggak, bentar dulu. Kau ini apa? Gelar kau apa? Gelar kau apa? Gelar apa? Aku nggak punya. Iya, apalagi kau jemaat, ngapain kau ngajarin orang? Jemaat lagi. Maksudmu? Kau pendeta bukan? Maksud? Iya. Enggak, gelar kau pendeta dari mana? Iya, pendeta dari mana? Karismati aku. Di karismati aku. Iya, karismatik itu banyak. GPDI, GBI, apa? NDC. Kondisiin Bang Andi, jangan ke jabatan atau ini, kita diskusi aja. Iya, jangan lari-lari lah, udahlah. NDC yang pemain keyboardnya si Joseph Japar. Joseph Japar juga kenal kok. Jangan bawa-bawaan orang lain lah. Saya mau kan. Iya, kau NDC berarti kau kan pembantunya si ini kan, Yosias. Nggak usah ke pribadi. Kalau mau diskusi aja, nggak usah ke pribadi dong. Iya, gini aja gak. Masalahnya si Ucok ini udah naikin nadanya. Ya udah jangan naik nada. Padahal dia Lanjutin nggak? Iya, Padahal dia nggak terkenal gitu. Yosi aja nggak berani ngomong gitu sama gue, apalagi lo. Silakan. Ya silakan pendeta Rom. Ya, aku nanya gini, konsep menurutmu itu yang benar seperti apa, gitu loh. Yang benar tuh begini. Berdasarkan ayat, nabi. Bukan. Kalau ayat bisa ditipu, ayat bisa ditafsirkan seenaknya. Bukan berdasarkan ayat. Ayat itu pendukung nomor 1 betul. Kejadian 1 ayat 27, apa dikatakan? Laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti gambar Allah itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Itu dasar ayatnya. Sanggup nggak pendetamu otaknya sampai ke situ? Nggak nyambung, nggak sanggup. Kalau nggak sanggup, kau mati aja lah. Ya, jadi maksudmu kalau diciptakannya segambar dan serupa dengan Allah, itu maksudmu wanita pun Tuhan gitu? Wanita itu gambar Tuhan, berarti ada Tuhan yang gambarnya perempuan. Siapa? Ya nggak tahu saya makanya. Aduh, kok pendeta apa bukan kucekek leher kau pendeta tapi kok tolol kali. Iya, tapi nggak ada konsep. Hindari bahasa-bahasa begitu gak? Lu gak hindari bahasa-bahasa begitu Hindari lah. Ajarin dia, kalau dia nggak tahu ajarin. Konsep Tuhan wanita itu gimana? Gitu loh. Iya, maksudnya diam dulu, kau kucekek nanti leher kau. Kan ku bilang sama kau, Kejadian 1 27 apa bunyi? Kok kemana-mana sih lari? Enggak, mulutmu kok
cekek lah segala macam. Gimana maksudnya kau Luga? Ditanya baik-baiknya. Makanya kalau kau nggak ngerti, kau diam dulu. Jangan dulu kau pasang. Ya aku dulu, tanya sopan tahu. tadi. Iya kan ku tanya. Maksudnya Makanya gimana? kau diam dulu. Kan ku bilang. Kenapa jadi Ya kan ku bilang. kenapa jadi kau cekek-cekek kayak batang lehermu aja nggak bisa dicekek orangnya? Loh, masalahnya kau kan nggak tahu Roh Kudus perempuan alias blow on, makanya ku ajarin. Sekarang ku tanya, menurut kejadian 1:27. blon. Ya udah, kejadian Tinggal kau jelaskan, 1:27 gambar Allah seperti apa? Ya, sekarang ku tanya, berdasarkan kejadian 1:27 gambar Allah seperti apa? Coba dulu kau jelaskan. Gambar Allah seperti Penciptaan, penciptaan manusia itu kan segambar dan serupa dengan Allah. Yang dimaksud di situ ya memiliki. Terus gambar Allah seperti apa? Telinga. Gambar Allah. Terus? Ya sama seperti manusia. Ya. Cuman nggak. Iya. Kau punya penis nggak? Gini. Ketika Sang Firman itu diutus Katanya ke dunia. sama. Aduh, pecahnya kau leher kau. Katanya sama. Iya, jadi kau jelaskan coba konsepmu. Karena baru dengar ini saya konsepmu gitu loh. Makanya jangan sampai saya bingung. Jangan sampai saya bingung. Oke, kan ku udah bilang pelan-pelan, makanya kau rendah hati dikit. Nah, kejadian 1:27 dikatakan gambar Allah adalah laki-laki dan perempuan. Manusia, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Berarti Allah itu gambarnya dua, cowok sama cewek. Nah, jadi kalau ditanya mana Tuhan yang laki-laki, ya jawabnya lah Bapa. Nah sekarang kalau perempuan itu gambar Allah, berarti ada dong Tuhan perempuan. Nah, aku tanya siapa Tuhan perempuan? Coba kau jawab. Kau tanya pendetamu coba. Ya, kenapa nggak kau jelaskan aja siapa Tuhan perempuan itu? Saya nggak tahu, sumpah nggak tahu. Iya makanya baru tahu ini. Diam, nanti aku orang emosi, aku tempeleng bibir pendeta kau nanti. Makanya diam. Kau bahasamu tuh kok tempeleng. Ini apanya ini? Kau malah. Ya udah kalau kau nggak suka kau turun. Ya. Nah, kalau kau nggak suka turun aja. Susah kau diatur. Dari tadinya aku diam Bang Uga. Tinggal aku minta penjelasannya. Kau diomongin kenapa kau gampang tersinggung? Katanya minta diajarin tersinggung. Udah 10 kali kau tersinggung. Aku aja biasa aja kok. Katanya pendeta, kok gampang kali tersinggung. Silakan. Iya, kau kalau ditekan dikit jangan mau mati, kau santai aja. Gambar Allah laki-laki berarti Yesus, ya kan? Yesus laki kan, dia kan laki. Dia ada bapaknya pasti cowok dong, namanya anaknya cowok pasti bapaknya nggak berkelan. Nah perempuan siapa? Ya Roh Kudus, selesai masalah. Jadi terus apa lagi yang kurang? Bapak kawin gitu maksudnya, Bang Uga? Ya iyalah, namanya laki-laki dan perempuan, masa nggak kawin? Jadi ada perkawinan waktu itu di surga. Ya, lo kan manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Bukan. Diciptakannya itu kawin gitu, bukan diciptakan penciptaan. Maksudmu ini penciptaan gimana maksudmu ini? Adam dan Hawa itu kan kawin nggak, si Adam itu sama si Hawa itu kawin nggak mereka? Kan ini kawin kita gak? lagi ngomongin Tuhan menciptakan mereka. Manusia. Ini kan kita lagi ngomongin Tuhan menciptakan manusia segambar. Ya, tapi kan justru karena ada segambarnya itu yang menunjukkan bahwa Allah itu sama dengan ciptaannya, melakukan hal yang sama karena segambar. Berarti penciptaan Adam dan Hawa itu melalui hubungan suami istri Allah Bapa itu. Bukan. Allah menciptakan Adam dari debu tanah. Betul. Dibikinnya laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan pasti kawin dong, nggak mungkin laki-laki dan perempuan diam-diaman aja. Betul, Adam dan Hawa betul kawin Adam dan Hawa. Berdasarkan gambar siapa si Hawa dan si Adam ini kawin? Berdasarkan gambar siapa? Atau berdasarkan citra siapa kok bisa kawin mereka?
Jawab. Iya kan itu penciptaan awal dari Bapak. Aduh, tolol kalinya pendeta kayak gini. Kalau udah kayak gini, ntar pakai kursi susah kali kau diatur. Udah pergi lah kau, gobloknya kelewatan. Udah, pertanyaannya Arom enggak? Tololnya minta ampun gini. Gini, saya ambil alih nih. Gini Kak, pertanyaan pendeta Arom, apakah Bapak sama Roh Kudus itu berhubungan suami istri sehingga Yesus lahir itu loh? Itu kan istrinya, makanya disebut Yesus anak Allah, anak Bapa, anak Roh Kudus. Itu kan papi maminya. Tuh pendeta Arom tuh, Iya. papi mami pasti begitu. Jadi berhubungan suami istri ala Bapak itu Bang Luga. Iya, betul. Wah, gawat. Kok bisa gitu Bang Luga ya? Gerejamu yang gawat, makanya gerejamu tolong, nggak bisa nginggil gerejamu. Berarti konsep penciptaannya itu melalui hubungan suami istri ya? Kan manusia kan juga kau kan dilahirkan ke bumi ini kan karena naikin dulu yang lain, jangan naikin yang lain dulu. Bentar ya. Menurut pendeta Arom itu khusus ke Yesus saja. Jadi Yesus doang gitu loh. Lu kayaknya betul ya? gini. Ya, Kenapa gimana? manusia diciptakan? Si Aaron ini kan keluar kan dari perut mamanya. Kenapa dia tercipta di perut mamanya? Karena bapak mamanya menikah. Terciptalah si Aaron. Oe dikasihlah namanya Aaron. Aduh, Nah kau aja. kau gak aneh Bang Luga kalau kayak gitu. Si tolol ini. Masa menyamakan sama manusia Kan ya? segambar wajar, segambar tolol. Pada saat menciptakan Adam, pada saat menciptakan Adam, sebelum Yesus datang, kan ada Adam tuh penciptaan manusia pertama. Karena Yesus itu baru ada di Yohanes 1 ayat 14 menjadi daging firman-Nya. Nah, pada saat menciptakan Adam ini loh, penciptaannya gimana menurutmu? Apa kawin juga? Pakai debu tanah tolol, pakai debu tanah. Jadi Bapak baru kawinnya pada saat mau menciptakan Yesus. Adam itu bukan anaknya, Koncet. Adam itu adalah ciptaannya, yang anak kandungnya itu Yesus. Berarti nggak tahu. Berarti pada saat menciptakan Adam, dia belum punya istri, Bapak. Si Adam tuh bukan anaknya, kampret. Iya. Ini Ya, gimana sih konsep kau itu? Kalau dia bisa menciptakan Adam tanpa berhubungan suami istri, masa menciptakan yang lain harus berhubungan suami istri? Lo kan Tuhan kan mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar Allah. Nah, ketika Adam pengen punya anak, bisa nggak tanpa hubungan suami istri ngejendol aja keluar? Kan nggak bisa. Nggak bisa, betul nggak bisa. Nah, justru karena nggak bisa, makanya Tuhan itu juga konsepnya sama. Tuhan juga nggak bisa punya anak kalau nggak ada bini, tolol. Betul Bang Luga, saya ikutin konsepmu. Ya, Tapi pada udah. saat menciptakan Adam, Tuhan itu menggunakan debu dan tanah bisa menjadi manusia. Masa iya dia mau menitipkan satu orang yang suci ke dalam rahim orang yang suci? Masa nggak bisa juga? Masa harus berhubungan juga? Lo itu kan anaknya. Kau bisa nggak punya anak? Kau gosok titik kau ke pohon, bunting pohon, bisa nggak? Nggak bisa kan? Ya makanya kau jangan terlalu tolol sama pendeta kau itu. Aduh, nggak. Tololnya kau Konsepmu kelewatan. aneh. Kok Bukan aneh, kaunya lewat bego. Memang kau Aku kelewat nggak pernah bego. nololin kau loh. Kau Iya, yang karena tolol memang kau sekarang. nggak ketemu orang bilang. tolol. Lah, sekarang ku tanya, Allah Bapak ada istrinya nggak? Kau bilang Kurang ajar. Ada nggak istrinya? kenapa? Siapa? Allah Bapak ada istrinya nggak? Allah Bapak. Ya nggak punya lah. Emang tai kau. Loh, kok tahi bu? Kok pula? Karena dia bisa menciptakan semuanya. Ngapain punya istri? Kambing. Makanya Kok jangan kambing? pinter kau, tolol. Kau tahu dari mana dia punya istri itu? Kau tahu Kau dari panggil aja mana? pendeta kau lah. Si pendeta Yosia yang Cina yang pakai kacamata itu. Kau panggil deh. Dia pelayanan sampai malam. Suruh belajar sama dia. Pak, ini kau belajar sama Luga biar kau juga nggak blow on, biar kau tambah pintar, gituin sama dia. Kau yang aneh, Luga. Yang aneh, awak udah terkenal. Kelas awak lawan paus, Iya. bukan lawan kau. Aku aja Terkenal mau nonton sebagai paus apa sih Leo. kau?
Coba jelasin di. Andi lo jelasin siapa gua. Ini Luga, menurut Luga sendiri Bang Rom itu kaliber dunia ini Bang Rom. Jadi lu santai aja lawannya. Gua ini cuma 2 yang levelnya lawan gua, cuma 2. Kalau nggak Zakir naik paus. Tuh. Kan naik kayak kau. Lawannya Luga itu Zakir naik sama paus itu Bang Rom. Kelas dunia udah dia. Ya, memang ada beberapa orang yang suka menyombongkan diri sih. Bukan menyombongkan diri, tolol lu juga tahu diri. Siapa yang lo ajak Kok ngomong? tolol? Lo emang siapa? Kau siapa emang? Kau siapa emang? Apa yang ditakut darimu? Nih lo jelasin nih, si tolol ini nggak ngerti. Lu juga gak jangan terlalu gitu kak. Lu apa ya, kesempatan lu ngajarin dia di sini kak. Ajarin dia jangan kayak gitu juga. Iya, kan Ajarin dia, dia ajarin. baik-baik, ya dengerin lah baik-baik, jangan ngotot. Kalau kau nggak suka, nggak percaya, ya udah pergi kau lapor pendeta kau. Pendeta. Kau kalau orang nggak percaya, kau yakinin, karena kan kau rasul, kau nabi aja meyakinkan umatnya. Ya, saya kan sudah berusaha meyakinkan. Ternyata kan kau bebal seperti di zaman Nuh. Orang sudah masuk tahu kau pesta-pesta nabi yang setauku meyakinkan umatnya, nggak ada kata-kata kasar. Ada Elia. Gimana? Teman-teman netizen yang di bawah tolong dong kasih Luga Gift, dia butuh buat beli kuota teman-teman. Tolong ya didukung ya, kasih koin ya, kasih koin. Iya kasih gitu, kasih gitu. Katanya terkenal. Enggak, dia tadi emang nggak bisa online dia, jadi melalui Gift bisa gitu loh. Bukan nggak ada, ya kasih Gift. Terus lanjut. Enggak santai aja. Jadi beginilah kan saya bilang, kalau pendeta-pendeta ini merasa dirinya pintar, giliran ketemu kena batunya, ya ini jadi kayak begini lah. Apalagi yang mau dibahas. Udah jadi kucing. Iya, kau ajarin sama Bapak. Untuk percaya samamu itu gimana caranya gitu loh. Istrinya Bapak siapa coba? Tanya dulu sama kau. Istrinya Bapak siapa? Ya, aku sekolah nggak pernah diinfokan bahwa bapak itu punya dengerin bahwa kau bapak itu nggak punya istri. Iya, kau STT mana? Nggak perlu bawa-bawa yang lain, tinggal kau jelaskan Kau bilang kau sekolah, jangan kau punya istri. Enggak. Itu kalau dia STT benar, aku udah lihat dia STT S2 malah dia kak. Jadi nggak usah disebut STT-nya udah. Kalau kau ya. S2, kenapa kau begitu tolol? Nggak ngerti kau harus seperti ini. Jangan kau belajar. Sepintar apa kau? Kalau kau pintar tinggal jelaskan. Kenapa kau tolol terus mulut? Kan udah ku jelaskan. Siapa istri Bapak? Nggak tahu kau bilang, berarti kau kan udah gila. Iya. Lah, semua Kristen nggak ada yang tahu istri Bapak. Makanya kau jelaskan. Iya salah kau. Yang dia aja udah tahu. Kian Santang aja udah tahu. Kian Santang istri Kian Bapak Santang siapa? Muslim. Kian Santang Muslim. Justru berarti Muslim lebih terbuka otaknya daripada kau. Menurut Luga, menurut Luga istri Bapak itu Roh Kudus. Menurut Luga. Nah, kalau menurut kau, menurut STT kau, siapa istri Bapak? Bapak nggak punya istri. Ya memang Bapak nggak punya istri. Ngapain Bapak butuh istri? Ngapain Bapak butuh istri? Kutanya dulu. Ngapain dia butuh istri itu ngapain? Ngapain? Oke, sekarang Tanya dulu ngapain dia butuh istri? Allah Bapak dengerin dulu tolong. Yang disebut anak di situ. Bapak punya anak nggak? Yang disebut anak di situ. Ya. Kiasan. Tai. Kiasan semua Tuhan kau tai. Wang aja. Emang semua firman Tuhan itu kalau tertulis langsung itu firmannya. Kan ada perumpamaan. Inilah gue bilang tingkat ketololan yang udah berabad-abad terpelihara yang seperti ini nih. Ya Allah. Enggak, kau kan dapat konsep sekali, bro. Enggak, kau kan dapat konsep. Riana boleh ngomong kalau mau masuk nggak apa-apa buat Riana. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya, biar mereka saling cakar-cakaran dulu ya, teman-teman Muslim ya. Jangan minta naik dulu. Dibantu gaspol bisa bayar dan lokernya guys. Bang Luga. Iya kan ya, kamu sebentar. Ketika Adam diciptakan oleh Tuhan, itu kan belum ada Hawa kan? Adam masih jalan-jalan ngobrol sama singa.
Lalu dibikinlah Adam ini tidur, diambillah setengah dari diri Adam, dijadikanlah perempuan. Jadi bukan kembar siam, sempak. Aduh, susah kali ngajarin kau. Masalahnya kalimatnya menyatu tapi beda. Ada persatuan Sekarang saya antara tanya, Yesus dengan Bapa, tapi beda. sekarang saya tanya, ketika orang menikah, apakah itu tidak disebut disatukan? Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya dan keduanya menjadi satu daging. Aduh, Ya, kurang ajar oke. kau. Makanya ketika naik koma jangan sembari ngocok. Roh Kudus ini kan ukurannya besar. Roh Kudus ini, Luga. Bagaimana masuk ke dalam diri Bapak sementara ukurannya besar sekali, lebih besar daripada Bapak? Jadi begini, Roh Kudus ini memang dia maha besar, ya, maha tidak terbatas, ya. Tetapi walaupun dia maha besar, dia tidak sepintar Allah Bapa. Jadi Bapa itu tetap lebih pintar dari Roh Kudus, ya. Bagaimana kronologinya? Ya itu kan udah melewatin ajaran yang diberikan kepada kita. Ada bagian-bagian Tuhan yang tidak boleh kita ketahui. Jangan kita nyerobos. Misalnya, bagaimana proses terjadinya bintang? Ya gue juga nggak tahu karena nggak ditulis. Oke. Kan Bapak itu pintar. Nah, perkataan pintar itu mengasumsikan Bapak itu punya otak. Menurut Luga, apakah Bapak itu yang punya otak? Betul, ada otak. Apa fungsi otak dari Bapak itu, Luga? Ya supaya membedakan ketololan kau dan keblonan kau. Oke, artinya Bapak itu berpikir ya. Betul. Berarti kalau Bapak itu berpikir, berarti dia tidak maha tahu dong. Untuk mengetahui sesuatu, itu harus diawali dengan berpikir. Aktivitas berpikir itu adalah usaha untuk mengetahui sesuatu. Artinya Bapak itu tidak maha tahu kalau begitu. Kayaknya gini, Luga. Jangan bikin rumusan-rumusan aneh deh. Kayaknya Udah Allah Bapa. Harus begitu. Akunmu Apa kayaknya sih? beserta Roh Kudus ini, nggak kena ban TikTok, padahal mulut dari tadi. Iya kan abang kau ini udah rasul. Kau juga lama-lama kau kontrakan kau kalau belum bayar bilang jangan kau ini. Abang kau ini udah rasul, jangan kau pura-pura. Ya, lagi udah. gila di sini. Udah keok. Ya, udah keok. Nggak, masalahnya begini ya, Luga. Tadi mengatakan Roh Kudus itu tidak terbatas, tapi ruang itu juga tidak terbatas. Nah, bagaimana membedakan antara Roh Kudus yang tidak terbatas dan ruang Aduh, Bang, kalau saya nonton video-video NASA, itu otak saya udah pecah. Jadi saya nggak mampu membayangkan bagaimana cara kerja Tuhan. Kita ini cuma makhluk kecil, jadi jangan kita sok kepintaran, sok petantang. Di sini bukan sok pintar, tapi kita sedikit berfilsafat, tinjauan filsafat. Iya, Bang. Tentang Roh Kudus itu Kalau itu bisa dipahami. Iya, bisa juga sih, tapi kalau saya orangnya bagaimana cara kerja Roh Allah, yang saya tahu cuma Roh Allah itu memang dia maha hadir, ya. Dia bisa menopang alam semesta ini. Bahkan alam semesta ini sebenarnya di mata Roh Kudus itu terlalu kecil sebenarnya. Jadi makanya itulah yang di luar jangkauan otak kita, ya. Kamu tahu nggak berapa tahun alam semesta diciptakan? Nggak tahu. Itu sekitar yang saya pernah dengar itu sekitar 14 miliar. Lama juga ya. Yes. Jadi yang penciptaan alam semesta itu kan dikatakan di hari ke-7, itu hari-hari bukan hari manusia. Jadi itu sebenarnya simbolik aja. Jadi sebenarnya Tuhan menciptakan alam semesta ini itu lama sebenarnya. Ya, cuma yang jadi masalah di sini Luga, kalau memang Roh Kudus itu punya bentuk, pasti punya ukuran. Dan sebesar apapun Anda membayangkan ukuran Roh Kudus itu, di mata ruang alam semesta ini tidak ada apa-apanya. Kecil sekali Roh Kudus itu. Roh Kudus ini bisa menyesuaikan diri. Kalau misalnya dia ketemu manusia, dia ya tingginya sekitar 1,9 meter. Wah, rendah berarti. Itu begini Luga, ketika Yesus Roh Kudus ada di timur,
pasti Roh Kudus tidak ada di barat karena dia punya Ada. bagaimana caranya? Kan punya sosok, punya bentuk. Kalau bentuknya ada di barat, berarti bentuknya tidak ada di timur. Harusnya begitu. Begini ya. Kalau kepada seluruh ciptaan dan kepada seluruh ciptaan itu memang berlaku hukum seperti itu, Bang. Hukum karena dia tidak menghadir, ya. Bahkan Yesus sendiri pun dia harus naik ke sorga untuk nyampe ke sorga. Bapa pun harus turun ke bumi untuk nyampe ke bumi. Tapi berbeda dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu bisa ada di seluruh alam semesta dalam waktu yang sama. Contoh misalnya, di bumi pendeta berdoa kepada orang sakit di mana tuh di Amerika sembuh. Ya. Di Indonesia pun pendeta dalam jam yang sama ya telepon-teleponan itu juga sembuh. Bahkan ada orang berdoa melalui televisi, barang siapa yang sakit tolong angkat tangan, itu sembuh di rumah karena cuma nonton televisi doang. Berarti Roh Kudus itu tidak bisa dibatasin, makanya dia maha hadir gitu loh. Masalahnya tanpa dibatasi juga, dia sudah terbatas sendiri. Dia punya ukuran, punya bentuk. Tidak. Itu adalah rumusan abang. Rumusan abang kalau dia ada bentuk jadi tidak terbatas, itu kan ada rumusan abang. Rumusan Alkitab tidak seperti itu. Buktinya Roh Kudus adalah perempuan, dia buktinya bisa hadir di seluruh alam semesta. Iya. Jadi begini. Jadi rumusan abang itu nggak bisa abang paksakan. Abang tuh ngomong harus ada datanya. Jadi nggak bisa ngomong-ngomong berdasarkan otak abang. Oh kayaknya begini nih, kayaknya nggak bisa. Ya. Kita ngomong harus ada datanya. Harus Itu iman ya, itu iman. Saya tidak. Bukan iman. Ada ayatnya. Mengoreksi iman Anda. Iya, saya tidak, itu ayat Anda dan Anda imani itu. Saya tidak mengganggu itu. Iya, makanya kan Yesus berkata, kesimpulannya begini. Yesus berkata, aku mengusir setan bukan dengan kuasa Bapa, tapi dengan kuasa Roh Kudus. Itu rumusannya ada di situ. Itu udah vonis mati. Bahwa Yesus tidak memakai kuasa Bapaknya karena Bapaknya juga pakai kuasa ibunya, kuasa istrinya. Kan saya bilang bapak itu tidak punya rahim. Ya udah berarti dia memakai rahim istrinya untuk melahirkan anak-anaknya. Jadi bapak itu punya kekurangan. Jangan kau bilang kau pikir bapak itu sudah bisa segala-galanya, bisa jadi A, bisa jadi C. Enggak. Tetap bapak itu oke. sempurna kalau ada Roh Kudus gitu. Ketika Bapa memberikan segalanya kekuasaan kepada Yesus, apalagi yang tersisa untuk Roh Kudus? Ketika segalanya diberikan, misalnya begini ya, saya punya duit 7 triliun, istri saya punya duit 7 triliun, secara otomatis duit anak saya 14 triliun. Jadi ketika anak saya memakai duit itu, ya itu sebenarnya duit ibunya. Karena kan satu kesatuan, kan rumusan di Tritunggal kan tidak bisa dipisahkan. Bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi abang ini udah memisahkan jatuhnya. Jadi ketika saya memakai belanja beli Ferrari, itu kan duit nama saya. Jadi apakah karena saya sudah belanja Ferrari, duit mama saya nggak ada? Ya duit mama saya, duit saya, duit mama saya. Karena kan saya anaknya. Oke. Jangan kau ini Luga, jangan kau ini nabi rentenir ini. Kau besarkan terus nilainya. Nggak apa-apa. Itu iman dia, nggak apa-apa nggak. Jadi misalnya begini, Allah Bapa kan, Allah Bapa memberikan kuasa segala sorga dan bumi kepada anak. Apakah Allah Bapa tidak punya kuasa? Ya Bapa itu, katakanlah kuasa Bapa udah kosong, tapi Bapa masih punya satu, anaknya yang punya kuasa itu, sama aja. Oke, sekarang gantian nanya. Saya sebentar. nanya Satu lagi baru selesai. Bapak punya bentuk, ibu juga punya bentuk, bentuknya seperti manusia. Yesus juga punya bentuk, bentuknya seperti manusia. Mungkinkah bapak, ibu, anak ini kecantol sama ciptaannya? Misalnya melihat wanita yang cantik sekali atau pemuda yang sangat ganteng sekali. Ya bisa nggak? Ini pertanyaan bagus. Jadi begini. Betul. Pertanyaan bagus. Ya. Mungkinkah kecantol? Bisa. Contoh Yesus. Ketika Yesus berada di bumi, kan ada tuh banyak perempuan-perempuan yang dekat sama dia. Ya. Ketika Yesus berpuasa, iblis menawarkan, "Jikalau engkau anak Allah, jadikanlah
batu ini menjadi roti biar kau makan enak. Bisa nggak Yesus kecantol? Sebenarnya bisa, tetapi Yesus memilih menjadi pemenang. Pemenang itu artinya ada pertempuran untuk suatu kemenangan. Ketika Yesus ingin disalib, Yesus sempat ngomong kok, sekiranya lalulah cawan ini daripadaku. Karena kalau sampai lalu cawan itu, maka surga akan runtuh, Bapa pun akan hancur, Roh Kudus pun akan hancur ketika Yesus tidak mentaati Bapa. Bisa nggak alam semesta? Bisa, tapi berita pentingnya adalah Yesus menang, maka Bapa pun menang. Kalau Yesus kalah, Bapa pun kalah. Kalah sama apa? Kecantol ya, Roh Kudus juga bisa kecantol. Roh Kudus itu sudah diwakili oleh anaknya. Ketika Yesus kecantol misalnya dalam perzinahan, maka ketuhanan pun akan hancur. Roh Kudus hancur, Bapa hancur. Karena Bapa itu hidup karena kekudusan. Makanya Tuhan berkata, hendaklah kamu kudus, hendaklah kamu suci, karena aku suci. Kalau Bapa tiba-tiba jatuh dalam dosa, ya Bapa pun hancur. Sama kayak Lucifer kan. Ketika dia melanggar perintah Tuhan, yang tadinya ganteng berubah jadi jelek dan bentar lagi mau dibakar. Jadi sama, Bapa itu juga bisa berlaku seperti itu. Tapi berita pentingnya adalah Yesus menang, Bapa menang, Roh Kudus menang, makanya dia jadi penguasa sampai selama-lamanya. Karena kesucian itulah yang membuat kita bertahan hidup gitu. Oke, saya nanya Bang Luga, tadi kan ada Bapak, ada anak, ada ibu kan di situ. Ibu itu adalah roh, anak itu adalah Yesus, Bapak adalah Tuhan ya. Kan itu ya. Iya. Nah, Yesus itu anaknya Bapak secara alegori atau realita, Bang? Fisik, secara fisik beneran. Secara fisik beneran. Bener. Yesus itu anaknya anak Tuhan itu secara real gitu ya. Iya. Logis gitu maksudnya. Betul. Weh. Kalau secara sebentar ya. Kalau secara alegoris itu sebenarnya rumusan Katolik itu secara roh. Karena secara alegoris karena mereka itu mau menipu alam semesta. Ya kan? Ada satu gereja yang mau menghancurkan alam semesta dengan mengatakan itu alegoris. Itu bukan alegoris. Kalau alegoris ya jatuhnya gentayangan, semua fiktif. Yesus duduk itu alegoris, Bapa duduk. Sama seperti kau misalnya. Ansor menikah dengan seorang perempuan secara alegoris, enak nggak? Lalu kamu membayangkan perempuan, kamu dorong pantat kau, terus kamu nggak ada ceweknya, terus orang bilang gini, kau ngapain pantat kau dorong-dorong? Saya lagi main, karena saya bermain secara alegoris. Lalu kata orang, kamu udah gila ya? Masa kau kawin dengan secara alegoris? Ya beginilah indahnya main secara alegoris, akhirnya kau kocok. Iya, saya paham. Makanya saya juga arahnya seperti Bang Luga juga. Nanti betul. Kalau harus dan wajib harus alegoris. Karena kalau alegoris maka Tuhan itu pendusta. Tuhan itu ada pendusta doang. Iya, makanya kalau itu alegoris, Tuhan pun jadi alegoris juga kan gitu. Betul. Karena pertanyaan saya itu tadi ada anak dan bapak secara biologis, roh itu yang melahirkan atau ibu itu secara biologis kan begitu jadinya jatuhnya betul nggak? Betul. Lalu Maria ini yang dikatakan roh itu Maria atau bukan? Maria cuma manusia biasa kok, manusia berdosa kok, kalau nggak diangkat juga dia jadi gembel. Iya, maksudnya yang kan orang dunia itu tahu bahwa Yesus itu dilahirkan seorang perempuan namanya Maria. Bang Luka mengatakan Roh Kudus itu yang sebagai istrinya Bapak yang melahirkan Yesus. Betul. Nah, ini yang jadi polemik juga di sini ketika orang dunia tahu mengatakan bahwa dia yang melahirkan Yesus Maria, Luka mengatakan yang melahirkan Yesus adalah Roh Kudus. Nah, Bunda Maria ini Roh Kudus atau bukan? Pertanyaan bukan. saya. Bunda Maria hanya bekerja sebagai pekerja upahan, diupah oleh Bapa dalam proyek Allah menjadi manusia. Jadi karena Allah menjadi manusia dengan suatu proyek, maka dia butuhkan media manusia. Jadi dia cuma alat doang. Oke, baiklah, simak teman-teman yang Kristen semuanya. Kalau yang Muslim sih paham lah ya.
Yang Kristen-Kristen tentunya harus tahu bahwa Yesus adalah anak biologis Tuhan. Kan gitu ya? Betul, Dan anak biologis ibunya itu ya adalah persis. roh. Ibunya adalah Roh Kudus, itu yang melahirkan Yesus juga secara biologis. Jadi ini perlu dipahami juga biar nggak jadi polemik untuk orang Jadi Muslim. begini. Itu internal Kristen ya. Jadinya Ya, jadi kami begini ya. tanya saja. Ya, Itu, jadi begini. lanjut. Makanya Erastus Sardono itu bukan dikeluarkan sih, dia mengundurkan diri dari GBI, ya, membuka sinode baru. Kan pendeta terkenal ya, sekelas sama Gilbert lah itu. Itu karena dia dalam bentuk wanita yang sangat cantik. Dia sampai sampai terkejut karena wanita yang sangat cantik, belum pernah ada wanita di bumi secantik itu. Yang dilihat oleh pendeta Erastus Sardono dalam suatu mimpi tentang Roh Kudus. Memang wanita yang paling cantik. Seluruh wanita cantik ada di bumi ini. Contohnya itu dari Roh Kudus gitu loh. Nah, karena gereja di bawah koloni dari gereja Katolik. Makanya banyak gereja di bawah banyak oleh gereja manapun. Saya justru akan menyiksa gereja-gereja yang menurut saya itu sesat gitu loh. Jadi walaupun mereka mayoritas, tapi saya ini rasul yang akan mengubahkan dunia. Sebenarnya saya yang mayoritas adalah raksasa semua. Islam 2,8 miliar ya. Terus hampir 700 juta. Hindu juga hampir 1 miliar di India. Wilayah jajahan saya ini masih jauh lebih besar dari Katolik. Makanya saya Paus bisa nginjil nggak? Kagak. Debat bisa nggak? Kagak. Berarti saya masih punya menginvasi Buddha, Katolik, Hindu, dan agama-agama lain. Makanya saya lebih percaya diri daripada Paus. Itu kan masih menyiksa gereja-gereja setempat, gereja-gereja yang ada di bumi. Jahannya dia. Kalau saya nggak bisa dijaga. Intinya Paus itu ada di Menara Gading ya. Sementara Luga ini turun ke lapangan dia. Beda. Paus ada di Menara Paus Gading. itu tidak bisa berdebat. Pastor pun tidak bisa. Pastor pun tidak bisa berdebat. Bisa nggak pastor berdebat sama saya? Nggak bisa. Makanya saya Nggak bisa. Mati itu dia. masih berada di bawah telapak kaki saya. Jauh. Kalau pastor debat di GBK saya juga agak-agak jiper ya. Pastor debat di GBK lawan Zakir Naik, saya juga jiper. Hebat juga pastornya. Tapi kan ternyata nggak ada yang nongol. Iya kan? Cuma yang nongol si Charlie lah. Siapa lagi tuh yang pakai topi-topi Arab itu? Si siapa namanya itu? Si bocil-bocil itu. Cuma main TikTok. Gak coba lu tampil di forum-forum raksasa. Baru ternyata kan nggak ada. Meratakan muka bumi ini kan baru saya kan yang pengen mau atau maupun di padang gurun maupun di Timur Tengah, baru saya. Kalau ada yang memang yang dari saya juga mau lihat, siapa tahu dia lebih besar. Tapi ternyata sampai di bakwan masih gorengan, maka fixlah saya bilang mereka itu adalah akan saya siksa di akhir jam. Begitu. Terus masalah Tuhan 3 ya, tiga betul, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi Tuhan 3 dalam konteks keluarga, bukan dalam konteks pertemanan. Ini sama anak. Itu rumusannya. Itu rumusan terbaru. Konsili Jakarta 2025. Nanti saya mau bikin menghancurkan konsili-konsili kambing yang udah. Saya mau bikin perubahan besar-besaran. Harus itu juga. Harus itu. Iya, kongres harus diadakan lagi biar ada persatuan. Makanya. Jadi gereja-gereja itu tunduk di bawah Luga. Nggak bisa kalau ada konsili, harus begitu. Makanya. Jadi gini. Nggak ada lagi Kenapa Protestan, nggak ada lagi Katolik. Saya dengan sebentar. Betul.
Makanya saya ajak Buddha, Islam, Hindu berkoalisi dengan saya. Berkoalisi dalam artian kan konsili yang saya bikin karena tujuan saya adalah ingin menggilas halus-halus Protestan sama yang menolak saya sebagai nabi. Kalau kalian memang beda iman, tapi kan kalian kan masih mau mendengar, ya kan? Ya udahlah, apa kata Luga, marah. Tapi kalau mereka marah sama saya mau dikejar-kejar. Gue bilang, ya lu kalau lu nggak suka, ya lu diam aja. Oh enggak, saya nggak. Berarti mereka ini sifat apa? Sifat pengen menguasain, tapi nggak ada tenang. Makanya saya mau rencana. Jadi begini Luga. Manusia bebal domba itu harus dikumpulkan. Luga. Jadi domba itu harus dikumpulkan di satu kandang. Jangan biarkan bercerai-berai. Iya, dan itu tugas seorang nabi. Kan begitu. Ini saya setuju nih. Saya dengan Bang Info Matalensa lagi membuat kandang. Jangan ke sana kemari ya. Kalau ada pendeta ya, yang saya temuin, ada pendeta yang coba berusaha melawan saya mengenai Roh Kudus. Saya usir ya. Iya. Yang dipercayakan oleh Tuhan kepada saya, itu saya nggak mau diganggu oleh hiena. Kalau ada hiena mengganggu, maka saya sebagai singa akan memakannya mati. Nah makanya domba-domba ini mau saya satukan di gereja-gereja yang saya rintis, namanya gereja King of King. Ya, iya, dikandangin lah bahasa gereja yang saya rintis sudah ada di daerah Bekasi. Nah betul. Nah jadi Muslim, nah bantu saya membuat kandang supaya saya ingin merata manusia-manusia bebal yang menolak Roh Mama. Kalau orang Kristen menolak Roh Kudus adalah Mama, maka akan saya giling alus-alus gitu. Oke semuanya, abangku semuanya, saya di sini udah waktunya duhur di sini. Hormatilah ayah dan ibumu. Iya. Oke semuanya ya Bang ya. Assalamualaikum. Kan ada ayatnya, hormatilah ayah dan ibumu. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau kandangnya jadi gampang lah pasang ya. Yang penting ada transportnya. Oke semuanya. Ya. Gini gue Ada. Aduh. Kirim mau ngajak kau bisnis ini. Ntar dulu. Kau bisnis. Aku mau ngajak bisnis ini. Bang itu udah jadi belum? Ngomong sama siapa ini? Boleh. Enggak gini. Kalau kami ini ya kumpulan dana, terkumpul lah misalkan 10 miliar. Beli lahan, bangun gereja cukup lah mungkin ya. Cukup mewah itu. Ya. Nah, kami tetap muslim. Ya. Kira-kira kalau kau usahain bisa balik modal berapa lama itu? Kan bukanya sebulan 4 kali. Tiap hari Minggu, kali setahun berarti 48 kali. Berapa lama kira-kira 10 miliar itu bisa balik? Kami tetap Islam nih. Ngasih usaha aja. Ya, santai aja. Iya. Santai. Pun berbeda agama, tapi kita jangan baku bunuh. Kita ini sama-sama manusia. Kecuali ya bukan baku bunuh, ini murni bisnis, Kau pengelolanya nanti kau terserah lah, mau jadi nabi di gereja itu, mau jadi pendeta juga. Berapa lama balik modalnya? Masalah. Iya. Nah kira-kira perhitungannya berapa lama balik modal? Kan bukan cuma ya setahun juga balik itu. Jadi yang setahun balik. Ibadah tuh bukan cuma setiap minggu. Rencana mau saya bikin ibadah setiap hari. Saya bikin ibadah setiap hari. Ada 2 penyembahan, ada 2 puasa. Gitu. Iya, ibadah rayanya memang setiap minggu, tapi kan ada tiap hari Kamis, ada KKR tiap hari Selasa. Aku bikin tiap
Oh, Biar persembahannya berlimpah-limpah. itu ya kan? kira-kira berapa menghasilkan setiap kali ibadah itu? 100 kali lipat. Kalau lokasi 10M berarti hasilnya 1 triliun. 100 T. Enggak, yang kutanya Triliun lah. breakdown hariannya dulu. Tiap kali mengadakan ibadah itu berapalah kira-kira masuk duit. Kan harus bayar listrik. Itu kan mainkan lampu band segala macam itu listriknya, tokennya mahal itu pasti. Nah, ya kalau modal 10 miliar berarti per hari itu bisa 100 juta. Gimana ngumpulin umat bisa dapat per bulan 100 juta? Gila kau udah. Udahlah nggak jadi. Nggak bakal balik modal ini kayaknya kalau bisnis kayak gitu sama kau. Coba kau bayangkan ya. Persepuluhan saja ada 4 konglomerat, udah di hitungan 3 hari udah lunas itu. 4 konglomerat aja masuk. 10-nya misalnya dia punya penghasilan 1 triliun. Gimana? Ya kan, apalagi yang gabung sama gua kan makanya sebenarnya bisnis yang paling dahsyat di muka bumi ini tuh bisnis. Iya, bikin gereja bisnis paling dahsyat itu. Model kayak gua punya jangan. Emang iya loh, seperti konglomerat aja masuk ya. 5 konglomerat penghasilannya 1 bulan 100 M. 100 M per bulan dari 1 orang kali 4 400 M. Dari 4 orang aja udah 400 M, iya kan? Kalau ngeri. Makanya orang banyak mau jadi pendeta. Oh ya, kalau mau nanti datang ke gereja kita yang kau urus. Kalau nggak mau gimana? Halo, Pastor. Loh, kau lihat kan sepatah jangan abang kau ini kan abang kau ini kan sebentar. Abang kau ini kan kalau ngenempeleng orang kan serem kan. Makanya raksasa-raksasa juga bergabung. Nanti malah yang datang kayak si Edis minta sumbangan, minta donasi, Saipudin Ibrahim minta donasi, Effendi Aceh minta donasi semua mereka, bangkrut lah kita pun Luga. Ya mereka minta donasi karena mereka kurang pintar. Harusnya kita itu cerdas supaya kecerdasan itu kan mendatangkan uang. Kalau blow on yang datang cuma permintaan lah. Belum lagi bom-bom, makannya kuat itu. Sering pasti minta donasi, nanti gimana mau nutup income kita? Malah lebih besar. Hah? Kalau bom minta, nggak akan saya kasih. Oh gitu. Kira-kira yang cocok lokasinya di mana gitu? Dapat lahan sama bisa bangun dengan nilai segitu. Biar konglomeratnya mau datang gitu, Luga. Iya, karena kita buka-buka di gedung pertemuan di Jakarta juga. JCC Sentul bisa. Oh, mana dapet tanah di situ? Beli tanahnya aja nggak dapet duit 10 miliar belum bangunnya. Ya, kalau 10 miliar ya gampang aja. Karena di daerah-daerah Sumatera juga bisa kok. Mana mau konglomerat ke Sumatera. Bangun tanah gua juga bisa tuh yang 10 miliar. Bang Ciluba, ini ada Mawar ini mungkin mau disapa ini Bang Mawar, Mbak Mawar. Oten ini Oten. Halo, Luga tabungan Nabi Luga. Ya untung Luga ini cuma ngaku Nabi. Kalau ngaku Tuhan ya salib sih sekalian. Ini Ya, untungnya aku ngaku salib Nabi tadi nih. ya, nanti. Aku juga bukan orang tolol. Aku juga ngaku-ngaku Tuhan tuh ngapain? Kau ada aja kau. Kita ini Ya untungnya manusia, ngaku Tuhan. ngaku Ya kau juga untung kamu nggak ngaku
kau ngaku dajjal, disiram orang muncung kau. Untung kamu ngaku cuma manusia. Ya untung-untung juga. Untung aja kau bilang, saya ini anak dajjal, perkawinan silang antara dajjal sama Belje. Coba gimana kalau kau ngaku begitu? Oke. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Apa yang mau kau tanyakan, Mawar? Aku tak ada pertanyaan padamu lah. Aku tak tahu nak tanya apa pada Ruga Tambunan. Ya, udah kau ikut. Ruga, boleh tanya tak Ruga? Oke lah teman-teman. Apa sih kau? Lama-lama kau. Aku tanya. Ruga, siapa Tuhan Ruga? Tuhan Yesus. Kenapa ada yang mengatakan Tuhan Ruga 3? Ya memang 3, bapaknya, mamanya, anak. Oh, bapaknya kawin dengan mamanya. Memang 3. Bapaknya kawin dengan mamanya ya? Yo iya. Anaknya. Aduh. Oh, jadi menurut jomblo Ruga, gitu. Tak, menurut jomblo. Ruga tuh, Ruga, saya mau tanya Ruga. Jadi Bunda Maria tuh apa tuh? Bininya si Allah lah Jadi Ya Ruga. Bininya Allah tuh Roh Kudus. Bunda Maria sama Allah. Jadi gini Luga, kan kadang dulu ada berita kan misalkan kayak di Dubai, pangeran membangunkan gereja gitu kan. Tan Mawar Putih. Kayak Krisdayanti tuh kan bangun gereja. Nah, sebagai orang awam melihatnya ini botol bodoh gitu kan. Kok dia muslim membangun gereja? Ternyata rupanya di balik gereja itu ada bisnis yang menguntungkan. Betul nggak Luga? Yang bisnis yang paling duitnya paling kencang sebenarnya bisnis gereja lah. Wih, mantap, siap. Sama gitu Luga kalau gitu. Carilah tempat nanti yang kira-kira rame, DM aku ya. Budgetnya segitu. Tapi harus ada nggak? Tapi harus ini bikin MOU. Breakdownnya tuh kapan harus balik modal aja lah dulu, nggak usah untung. Itu. Mana suaramu hilang? DM aja ngobrol aja nanti gampang deh. Iya, ternyata gereja itu bisnis yang menguntungkan. Siap Luga, mantap. Ya, lanjut Bang Barokah. Siapa pendananya? Diemlah kau, santai. Bahaya itu Bang. Kau tanggung jawab, bisa balik nggak modalnya? Kalau Bang Luga ngomong gereja adalah tempat bisnis yang menguntungkan, bahaya nanti nggak mau datang ke gereja, ke risiko ini. Mana tuh? Kan gue bilang begini, gereja itu kalau dipandang secara bisnis sebenarnya jauh lebih menguntungkan dari bisnis biasa. Tapi membangun gereja itu bukan suatu bisnis, pengabdian, pelayanan. Tapi kalau dilihat dari segi pada dasarnya melayani Tuhan itu juga seperti bisnis, tapi bisnisnya Tuhan gitu loh. Tuhan ini kan punya bisnis gitu. Kalau kita bangun gereja nggak ada yang bertobat, siapa yang mau jadi jemaat? Dan itu aja kita rebut-rebutin kan begitu. Jadi jangan salah menak gitu. Oke teman-teman, gue start dulu ya, udah capek gua. Ya, demikianlah tadi sahabat dua sudut pandang, diskusi yang menarik dan ramai tentunya. Pokoknya kalau ada yang melawan dengan idenya Luga ataupun pemahaman Tritunggal Titanium, tanpa berlama-lama lagi, langsung dihajar sama Luga. Demikian ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan diskusi Luga yang berikutnya yang pasti seru. Untuk fans Luga sabar, karena mungkin Luga lagi pulang ke kampung halamannya, jadi lagi merayakan tahun baru di sana. Terima kasih, sampai ketemu lagi untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.